Kampus Kompas TV kembali hadir mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV, mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv. Selamat pagi teman-teman mahasiswa kreatif dan kompetitif. Selamat datang di kelas online santai Kampus Kompas TV. Perkenalkan, aku Laksita dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Sastra Inggris Angkatan 2018 Universitas Negeri Semarang. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Dan aku Novi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2020 Universitas Diponegoro. Nah, teman-teman, kita berdua yang akan memandu jalannya kelas online santai pada hari ini dari awal hingga akhir nanti. Sebelum kita mulai kelas online santai ini, aku mau kasih tahu dulu nih, apa itu Kampus Kompas TV. Jadi, Kampus Kompas TV adalah roadshow virtual ke-20 universitas di Indonesia melalui berbagai macam kelas online dan juga kompetisi berhadiah jutaan rupiah dari Kompas TV. Wah, keren banget ya, teman-teman. Dan untuk bulan ini, Kampus Kompas TV bekerja sama dengan 2 universitas di Semarang, yaitu yang pertama, Universitas Negeri Semarang, dan yang kedua, Universitas Diponegoro. Jadi, tungguin Kampus Kompas TV di bulan berikutnya ya. Siapa tahu Kampus Kompas TV yang akan selanjutnya berkunjung ke kampus-kampus kamu. Kita juga pengen ajak teman-teman semua untuk menyalakan kameranya nih, supaya kita bisa melihat wajah-wajah semangat kalian pada semua hari ini. Nah, pasti pada masih semangat-semangat semua ya, karena masih pagi. Dan kita juga pengen tahu kira-kira teman ini berasal dari kampus mana aja ya. Jadi silakan untuk teman-teman bisa tulis di kolom chatnya. Nah, Oke Kak, tadi rame banget nih, ada teman-teman dari Lampung, ada dari Undip, ada dari UNES ya, rame banget juga ya. Utomo Malang juga nih, selain dari Undip dan Semarang. Wow, keren banget nih teman-teman. Nah, aku juga ingin ingetin ke kalian semua, kalian juga bisa loh post acara ini di IG story kalian, dan jangan lupa mention ke @kompastv, @undip.official, dan @unes_Semarang. Dan jangan lupa untuk mencantumkan hashtagnya, yaitu hashtag Kampus Kompas TV. Karena 3 postingan dengan caption menarik akan di-repost oleh Kompas TV dan akan mendapatkan voucher dari gramedia.com senilai Rp50.000. Selain itu juga, kalian akan mendapatkan sertifikat online yang akan dikirimkan melalui email kalian masing-masing. Wah, menarik banget ya teman-teman, vouchernya Rp50.000 loh. Oke, di kelas online santai hari ini kita bareng-bareng akan belajar proses mengubah ide menjadi sebuah karya konten yang menarik nih. Karena ternyata topik ini banyak diminati oleh teman-teman juga nih, terutama untuk teman-teman yang mengambil jurusan komunikasi dan teman-teman yang tertarik dengan pembuatan konten kreatif. Nah, pasti teman-teman juga semakin penasaran ya, kita bakal belajarnya mengenai apa aja. Nah, tentunya kita akan belajar dari 2 narasumber yang sudah ahli tentunya teman-teman. Yang pertama ada Mas Getar Jagat Raya yang merupakan tim kreatif dan konten kreator dari Pijaru. Selain itu, juga ada Mas Edi Kemot yang merupakan kreatif director dari Cerah Hati dan drummer dari salah satu band rock Indonesia, yaitu Seringai. Oke, teman-teman. Nah, ini udah ada Mas Getar dan Mas Kemot ya, teman-teman. Mari kita sapa bareng-bareng ya. Selamat pagi, Mas Kemot dan Mas Getar. Bagaimana, Mas, kabarnya? Baik, kabar baik. Baik, alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau boleh tahu dari Mas Getar dan Mas Kemot, kira-kira kesibukannya apa aja nih, Mas, selama pandemi ini khususnya? Mas Getar dulu mungkin? Oh, ya. Oke, silakan Mas Getar. Ya, kesibukannya sebenarnya masih ya bikin konten dan kerjaan untuk beberapa klien di Pijaru, gitu sih. Oke. Untuk Mas Kemot?
Ya sama kurang lebih akhirnya udah mulai bisa bergerak. Kalau kemarin-kemarin kan awal-awal pandemi sempat susah kita mau produksi, mau syuting segala. Terus sekarang pelan-pelan udah mulai bisa, jadinya udah mulai bisa ada bergerak lah pelan-pelan dengan prokes. Oke, keren banget nih teman-teman. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Kemot dan Mas Getar. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan dan menyimak materi dari Mas Getar dan Mas Kemot kali ini, mari kita melihat sedikit cuplikan video ya, karya dari Mas Getar dan Mas Kemot terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. In life, there are moments where we feel stuck and have no idea what to do next. Don't be scared. That's normal. All we have to do is search. Wah, keren banget ya teman-teman videonya. Aku yakin juga kalau teman-teman sudah familiar dan bahkan udah jadi fans dari mas-mas yang keren ini. Dan pasti udah sangat excited untuk mendengarkan materi dari Mas Getar dan Mas Kemot. Sebelum kita memulai, ada beberapa informasi yang ingin kita sampaikan. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Mas Kemot dan Mas Getar, teman-teman bisa langsung tulis pertanyaan kalian di kolom chat ya, dengan format tulis nama, strip jurusan, dan universitas dan pertanyaannya. Nah, nanti pertanyaan kalian akan dijawab di sesi terakhir. Nah, pasti teman-teman udah nggak sabar untuk menyimak materi dari Mas Getar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan meriah Getar Jagat Raya. Untuk Mas Getar, kami silakan. Oke, halo semuanya teman-teman. Terima kasih untuk pembukaannya ya. Perkenalkan nama saya Getar Jagat Raya. Ya, saya bekerja sebagai penulis skenario dan kreatif dari salah satu divisi di Kompas, namanya Pijaru. Nah, Pijaru ini sebenarnya kayak semacam anak perusahaan dari Kompas Gramedia yang bergerak di bidang produksi atau pembuatan audiovisual. Begitu. Hari ini sebenarnya gini sih, sebenarnya kalau misalnya ngebahas tentang bagaimana mengubah ide menjadi sebuah karya itu ibaratnya mempertanyakan sesuatu yang kasat mata tapi harus dijabarkan gitu. Karena kalau ngomongin kreativitas itu ya sebenarnya sesuatu yang abstrak dan tapi saya coba susun berdasarkan pengalaman saya selama ini bekerja di Pijaru. Mungkin boleh presentasinya. Oke, next. Nah, sebuah karya audiovisual itu biasanya dimulai dari sebuah ide. Next. Pertanyaannya adalah, dari mana sih datangnya sebuah ide itu? Next. Nah, kalau dari saya pribadi gitu ya, ide itu tuh datang dari pengalaman gitu. Kayak misalnya teman-teman dengan umurnya yang sekarang pasti sudah melalui banyak hal gitu. Baik itu hal yang menyenangkan atau hal yang tidak menyenangkan. Terus tentunya juga selain itu banyak referensi-referensi baik itu musik ataupun
ataupun video ataupun gambar gitu ataupun foto yang bersinggungan dengan kehidupan teman-teman kalian. Nah, secara tidak sadar, next, secara tidak sadar ini tuh terekam di dalam memori teman-teman, gitu. Nah, apa ya? Boleh next lagi? Nah, ini tuh akan muncul pada saat teman-teman membuat sebuah karya, baik itu seni lukis, film, fotografi, musik, tari, atau pertunjukan teater gitu. Nah, kadang-kadang hal-hal yang terekam di memori kita selama kita hidup itu akan muncul ketika berkarya, begitu. Dan ini dilakukan secara sadar maupun tidak sadar gitu, karena semua yang kita lalui selama hidup kita ini terekam di dalam pikiran dan benak kita. Boleh next. Pertanyaannya, bagaimana sih ubah ide biasa menjadi karya? Ini kan sesuai dengan tema kita hari ini ya. Nah, pertama itu adalah yang kita butuhin tentunya referensi baik itu referensi audio ataupun referensi visual. Nah, yang kedua itu ada juga namanya teori what if. Nanti saya jelasin teori what if. Habis itu diskusi ini sebenarnya yang lumayan sering terjadi di lingkungan Pijaru, karena dengan diskusi ini ide kita yang tadinya biasa gitu ya, dengan kita ngobrol dan berdiskusi dengan banyak orang, habis itu orang itu kan pasti punya pengalaman lain kan gitu, pengalaman yang berbeda dengan kita. Nah, pengalaman itu yang di-share ke kita, dan ide kita yang tadinya mungkin baru mentok segitu aja, sekarang karena kita diskusi dengan orang lain akan melebar dan memperkaya ide kita gitu. Nah, kadang-kadang yang namanya ide itu datangnya tuh kayak kuntilanak gitu, kayak jelangkung gitu. Jadi datang nggak dijemput, nah pulang lupa dicatat tuh biasanya gitu kan. Jadi ketika ide itu datang, sebisa mungkin teman-teman catat gitu. Nah, biasanya ketika ide itu datang, yang datang itu biasanya karena pengalaman kita ibaratnya terpancing gitu ya. Habis itu akan muncul ide. Nah, ide itu tuh yang sebenarnya masih biasa gitu. Masih kasar banget gitu. Nah, dengan adanya referensi, dengan adanya diskusi, dengan adanya mungkin penggunaan teori what if ini, itu bisa memperkaya ide kalian yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Gitu. Next. Tadi pertanyaannya adalah what if. Nah, what if ini adalah sebuah teori untuk memancing ide, karena saya basicnya kuliah di jurusan perfilman, jadi sebenarnya ini adalah teori film gitu yang digunakan ketika sang kreator atau filmmaker itu kehabisan ide gitu. Nah, misalnya kayak what if itu kan bahasa Indonesianya kan kayak gimana kalau gitu kan. Nah, dengan dua kata ini tuh sebenarnya memancing ide-ide kreatif kita untuk membuat sesuatu gitu, untuk berkarya gitu. Boleh next. Nah, contohnya misalnya what if kita bikin konten tentang tebak cerita film hanya dari melihat posternya saja gitu. Lalu yang kedua, what if bikin konten tebak rasa masakan tapi tidak ada makanannya. Gitu. Ini kan sebenarnya dari hal yang umum gitu.
ketika kita mau bikin misalnya karena gue suka film, gue mau bikin tentang review film gitu. Nah tapi review film sekarang udah banyak banget nih orang-orang yang review film gitu. Gimana caranya supaya karya kita yang keluar itu berbeda dari yang lain yang udah ada gitu. Nah dengan dua kata what if ini itu sebenarnya memancing kita untuk kayak gimana ya kalau misalnya kita buat ide tentang review film, tebak cerita film, tapi cuma ngeliat posternya aja kayak gitu. Karena kan kalau misalnya dari trailer udah kadang-kadang suka kebacakan gitu. Nah tapi dari poster film nih belum ada nih kayak gitu. Nah terus misalnya gue mau bikin konten tentang review makanan gitu. Tapi kalau review makanan udah banyak juga gitu. Nah, gimana caranya gitu? Akhirnya gimana kalau misalnya gue bikin tebak rasa makanan tapi nggak ada makanannya gitu. Atau mungkin ternyata ada makanannya tapi di terakhir gitu. Dimunculinnya di terakhir. Lalu berikutnya next. Nah, what if bikin konten atau karya tentang tidur semalaman gitu. Terus gini, emang ada yang nonton gitu? Orang tidur gitu. Boleh next? Ada ternyata. Kayak gitu. Jadi streamer Twitch ada di luar sana, ini dengan bikin konten tidur, itu bisa meraup uang sebesar 223 juta. Kayak gitu. Next. Sungguh mind-blowing. Nah, sekarang coba nih, kita latihan ya, dengan teman-teman. Tulis ide konten kamu dengan menggunakan teori what if. Oke. Sekarang jam 10.29. Saya kasih waktu 2 menit aja sampai 10.31. Gitu. Coba dicoret-coret dulu teman-teman. Nanti jam 10.31 saya coba tanya nih. Biasanya kalau dikasih tugas cepat gini cepat nih ininya. Karena salah satu cara untuk memancing ide adalah dengan deadline. Jadi kalau misalnya deadline-nya udah mepet, biasanya cepet nih. Atau kadang-kadang selain deadline, apalagi ya, dari bengong juga kadang-kadang juga dapat ide. Gitu. Satu menit lagi. Nah, tuh udah ada satu tuh. Reaksi makan jam 1 pagi. Nah, what if? Udah ada 3 nih, ayo, mana? Yang lain, what if mempromosikan produk, tapi awalnya memberikan false information terlebih dahulu untuk clickbait? Bisa. What if membuat film tentang orang berdiskusi, namun menceritakan sebuah fiksi? Bisa. Gimana kalau kursi ruangan paripurna DPR bisa ngomong? Nah, kan? Terbukti teman-teman ini ya,
kreatif semua ternyata. Ini lebih kreatif dari saya nih. What if membuat film ketika seseorang berhalusinasi saat pandemik selesai? Oh, itu salah satu apa ide saya juga waktu itu. Pernah kepikiran kayak gimana ya? Pernah nggak sih teman-teman kepikiran gitu, misalnya gimana kalau satu hari nih tiba-tiba Bapak Presiden Jokowi ngumumin gitu, oke, kepada rakyatku tercinta, pandemik sudah selesai. Reaksinya gimana? Kayak, hah? Apakah ada yang sujud syukur? Apakah ada yang, hah masa sih gitu? Kayak gitu-gitu. Itu juga salah satu ini. Kayaknya lagi nih, what if pada saat pandemik situasi dunia luar diceritakan dari viewpoint binatang yang bisa bicara tuh. What if bikin konten blind date tapi nggak spill nama blind date-nya dulu. Nah, wah banyak banget nih. Wah ini saya catat dulu deh. Lumayan nih buat ide-ide nih. What if nanya ke orang bangun tidur tentang keyakinan bumi itu bulat atau datar. Bener-bener orang baru bangun tidur ditanya, gimana ya bumi bulat atau datar gitu. Apa nih? What if buat video YouTube cuma tidur aja tapi pakai pakaian cosplay anime? Ah, itu. Mungkin lebih dari 223 juta kali dapat itu. Bisa mungkin 350 juta kali. Yang nonton soalnya banyak kayaknya. Pengalaman pribadi, kalau lagi galau suka banget ngeliat kaktus, kira-kira kaktusku sedih ngeliat aku galau nggak ya? Nah, kadang-kadang, nah itu dia tadi. Itu kan yang tadi saya bilang bahwa dari pengalaman itu sebenarnya awal dari munculnya sebuah ide gitu. Karena dari pengalaman itu selama kita hidup kita sudah bersinggungan dengan banyak hal gitu, entah itu yang menyenangkan, menyakitkan, dengan konten video, dengan konten musik dan segala macamnya. Terus misalnya belum lagi ketika kita pacaran sama orang terus lagu itu punya memori tersendiri gitu kan, itu banyak banget gitu. Nah ini contohnya kayak tadi Mbak Rina bilang pengalaman pribadi kalau lagi galau suka banget lihat kaktus, terus kira-kira kaktusnya sedih nggak ya ngeliat aku galau kayak gitu kan. Itu sebenarnya bisa jadi bisa jadi sebuah ide yang menarik gitu. Nah kadang-kadang ketika ide-ide oh iya sebelumnya terima kasih ya teman-teman sudah masih banyak nih, silakan. What if bikin film menceritakan hidup salah satu tokoh dari POV benda-benda. Nah itu juga bisa ya, tapi terima kasih teman-teman. Saya lanjut lagi ya. Nah, tapi ketika ide itu datang, kadang-kadang kita suka mentok gitu, suka gimana ya. Nah, salah satu caranya itu adalah tadi itu dengan diskusi gitu. Karena dengan diskusi ide kita bisa semakin kaya lagi. Kayak gitu. Boleh next? Nah, balik lagi ke pertanyaannya adalah bagaimana ubah ide biasa jadi karya? Next. Nah, kalau menurut saya, formulanya adalah ada 3 nih. Yang pertama itu pengalaman tambah referensi, itu bisa jadi karya bentuk baru. Terus nomor 2, pengalaman tambah referensi, tambah what if, jadi karya bentuk baru lagi. Lalu yang ketiga, pengalaman, referensi, what if, diskusi, itu biasanya idenya bakal lebih kaya lagi. Tapi ini tergantung dari sistem kerja tiap orang ya, beda-beda gitu. Dan biasanya kalau misalnya bekerja di sebuah perusahaan itu juga sistem kerjanya mungkin tidak seperti ini, tidak apa-apa juga. Cuman ini dari pengalaman yang saya yang saya punya lah gitu. Soalnya kalau misalnya dengan kayak poin nomor 1 gitu, pengalaman tambah referensi, itu udah tentu ide kita akan jadi punya warna baru. Lalu yang kedua juga semakin kaya lagi. Nah, kalau yang ketiga itu kalau dengan diskusi itu akan lebih kaya lagi dan prosesnya bisa lebih panjang lagi gitu. Karena dengan diskusi, karena kan ide itu tidak kadang-kadang harus dieksekusi gitu. Nah, ketika dieksekusi kita kan butuh proses lagi kan gitu. Nah, proses itu yang
apa ya, yang dibutuhkan diskusi dengan teman-teman gitu, dengan orang lain. Kayak oke, idenya adalah seperti ini gitu. Gua mau eksekusinya seperti ini, gimana ya caranya supaya apa yang pengen kita capai itu bisa apa ya, bisa tercapai gitu, supaya sesuai dengan apa yang kita pengenin gitu. Nah itu kehadiran diskusi dengan orang lain di tahap ini tuh lumayan cukup penting kayak gitu. Nah kalau misalnya untuk sendiri atau untuk prosesnya itu mungkin bisa pakai nomor poin 1 atau poin 2 kayak gitu. Next. Oke, ini contoh kasus. Nah kalau teman-teman pernah nonton interview HRD, ini sengaja ya saya pilih sama Pevita Pierce. Contoh kasusnya adalah konten yang saya buat untuk interview HRD. Next. Waktu itu briefnya adalah mau bikin konten wawancara yang beda. Nah, akhirnya waktu itu tahun 2000 berapa ya? Kayaknya 2016, 2017 gitu. Kita satu Pijaru meeting, terus kita lempar ide, ayo sampai manajer kita bilang kita ada keperluan dari unit lain untuk bikin wawancara, tapi yang beda gitu. Ada yang punya ide nggak dan segala macamnya kayak gitu. Nah terus akhirnya terjadilah di situ proses diskusi. Gitu. Nah dari proses itu kan ada lumayan ada banyak orang gitu. Terus diskusi, akhirnya sampai terjadilah next. Nah adalah yang tadi saya bilang dari yang formula tadi. Jadi ada pengalaman, ada referensi, terus ada what if-nya gitu. Nah pengalamannya adalah teman-teman waktu itu di Pijaru dan saya sendiri juga melamar di beberapa perusahaan, dan pastikan sebelum diterima kita harus wawancara dulu dengan seorang HRD kan gitu. Nah itu pengalaman dari saya dan juga teman-teman gitu. Kenapa harus itu? Karena di situ ada proses wawancaranya gitu. Nah kan karena briefnya tadinya sebelumnya adalah proses wawancara gitu kan. Nah habis itu kita cari referensinya, akhirnya ketemu referensinya si Between Two Ferns ini, yang ada di YouTube. Ini kebetulan teman-teman di Pijaru juga seneng banget nonton Between Two Ferns ini, dan ini benar-benar lucu lah gitu, dan sebenarnya penting nggak penting juga gitu, cuman menurut kita itu lucu gitu. Lalu berikutnya adalah what if-nya gitu. What if-nya itu adalah gimana kalau ada artis yang diwawancara dengan gaya seperti wawancara kerja bareng HRD gitu. Karena kita nih selama ini ngeliat kayak ini si artis ini tuh ini nggak ya kerja nggak sih gitu, pernah kerja di perusahaan apa enggak gitu kan. Nah, akhirnya dari situ terbersit ide untuk gimana kalau misalnya kita bikin wawancaranya si artis ini dengan sosok si HRD aja gitu. Nah, jadi formula yang tadi saya kasih tahu itu ada pengalaman. Ini pengalaman saya dan teman-teman waktu itu, karena ada proses interview, ada proses wawancara, lalu ketemu referensi, kita mau cari referensi wawancara yang yang beda lah, gitu. Nah, akhirnya ketemu si Between Two Ferns ini, lalu muncul pakai yang berikutnya adalah what if kayak gitu. Jadi gimana kalau harus diwawancara dengan gaya seperti wawancara kerja bareng HRD gitu. Next. Jadi gimana sih ubah ide biasa jadi karya? Next. Nah, baik lagi, ini adalah formula yang biasa saya gunakan gitu. Biasanya cuman di poin 1, kadang bisa di poin 2, kalau beruntung bisa ke kantor atau ketemu dengan orang lain bisa di poin 3 gitu. Nah, tentunya tahapan-tahapan ini tuh
output-nya, karyanya akan berbeda gitu. Karena dengan diskusi dengan orang lain, dengan kita menginiin sendiri gitu, berpikir sendiri, itu tentu hasilnya akan beda. Kayak gitu. Dan ini tergantung dari sistem kerja tiap orang tidak sama. Jadi kalau misalnya tidak cocok dengan formula ini tidak apa-apa. Lalu sistem kerja di tiap perusahaan juga beda. Jadi disesuaikan saja. Next. Dan terima kasih teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Gitu. Terima kasih banyak Mas Getar untuk materi yang sudah diberikan ke kita semua. Menarik banget ya teman-teman, dari materi barusan kita bisa belajar gimana sih cara merubah ide menjadi suatu karya. Itu menurut Mas Getar seperti mempertanyakan sesuatu yang kasat mata dan menjawabnya dengan menjabarkannya. Selain itu juga kita bisa belajar bahwa ide itu bisa kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman kita nih teman-teman. Karena selama kita hidup, kita kan bersinggungan nih dengan berbagai macam hal. Selain itu kita juga bisa berdiskusi dengan orang lain untuk menambah insight-insight ke diri kita juga. Selain itu teman-teman juga jangan lupa untuk mengumpulkan referensi sebanyak mungkin, bisa dari audio, visual, dan selain itu ketika teman-teman memiliki ide, jangan lupa untuk mencatat idenya ya teman-teman, karena seperti jelangkung ya, datang tapi lupa dicatat. Nah selain itu juga teman-teman bisa menerapkan teori what if untuk memancing ide-ide kreatif kita untuk membuat karya nih teman-teman. Nah, benar banget nih teman-teman, kita juga jadi tahu nih gimana caranya untuk mengubah ide yang dari biasa menjadi luar biasa sesuai tadi paparan formula dari Mas Getar tadi ya, yaitu ada referensi, pengalaman, kemudian diskusi, dan juga tambahan dari what if, itu teman-teman bisa menjadikan sebagai catatan ya, untuk teman-teman jika ingin membuat konten, dapat menjadi lebih luar biasa lagi. Tidak lupa juga, kita ingin mengingatkan untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar topik yang dibawakan Mas Getar tadi, boleh ya langsung tulis aja pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, strip jurusan, dan universitas sekaligus dengan pertanyaannya. Nanti pertanyaan teman-teman akan dibacakan dan akan dijawab oleh Mas Getar di akhir acara. Nah, langsung aja kita lanjut ke sesi selanjutnya yang pastinya juga ditunggu-tunggu oleh kita semua nih. Karena kita akan sama-sama belajar dari Mas Kemot. Mari kita sambut dengan meriah Edi Kemot. Untuk Mas Kemot, kami silakan. Terus ada sound effect tepuk tangan gitu ya di belakang. Kayak rame gitu. Silakan Mas Kemot. Selamat pagi semuanya. Pagi-pagi seperti kuliah ya rasanya, mantap. Thank you waktunya nih sudah, dan terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Thank you Mas Getar, ilmunya sangat bermanfaat. Sama. Dan nyambung lah gitu sama yang Mas Getar ceritakan tadi. Oh iya, emang ada beberapa yang relate yang kita tanpa sadar kita kerjakan. Makanya kalau gue sih sebenarnya sekarang akan nge-share lebih ke pengalaman gue dan terutama sama Cerah Hati, gimana kita mengubah ide jadi karya. Karena boleh sambil dijalankan saja presentasinya. Oke, nah karena kalau kita sih memang si Cerah Hati ini, terutama gue mulainya dari si musik video. Kita startnya tuh, boleh next slide. Karena kita si Cerah Hati ini sebenarnya memulai tidak sebagai entity bisnis atau gimana, enggak. Bahwa kita mulainya tuh tadinya adalah kelompok mahasiswa seni yang seneng audiovisual di kota Bandung di tahun 2000-an awal. Jadi ini tuh benar-benar, berarti pas gue pikir 20 tahun yang lalu, lama juga ya, damn. Masa dimana peralatan masih serba terbatas, industrinya masih sangat tersentralisasi di Jakarta. Jadi tadi kalau misalnya pertanyaan, ngubah ide jadi karya, bisa banget kalau ada duitnya. Bisa banget kalau ada jalurnya. Nah buat kita anak-anak mahasiswa di Bandung pada saat itu tuh rasanya untuk bermain karya ini tuh utopia gitu. Karena jadinya kita harus ngubah ide jadi karya tanpa dana gitu. Nah, akhirnya ya gitu, jadi kreatif karena kepepet sebenarnya. Boleh next slide. Tapi ini sebenarnya etos ini tuh terjadi di sekeliling gue. Jadi gue dan beberapa teman-teman di Cerah Hati ini banyak berkecimpung di skena musik independen Bandung.
Nah, si skena musik independen Bandung ini juga dengan duduk perkara yang sama. Keterbatasan audiens, keterbatasan dana, keterbatasan segala, akhirnya harus ngulik, ngakalin gimana caranya untuk tetap bisa berkarya. Dan simultaneously Cerah Hati muncul juga dengan spirit yang sama. Akhirnya ada temen band kayak Mocha waktu itu, si record labelnya punyanya Helvi, temen kita, gue mau ngerilis band nih, oh lu indie ngerilis band, wah keren, bantuin dong bikin video klipnya, etc. Jadi akhirnya memang kita karena community-nya begitu, terbentuknya gitu, oke Mocha gue bikinin ini video klipnya, ada budget berapa? Gak ada. Gitu aja. Itulah duduk perkaranya kita waktu itu gitu. Terus akhirnya kita harus membuat karya dengan segala keterbatasan. Gimana akhirnya ide yang mungkin dengan terbatas itu justru kita harus berpikir di luar kerangka kebiasaan supaya dia works gitu. Boleh next slide? Nah, ini salah satu contoh kasusnya. Ini tuh salah satu video klip pertama yang Cerah Hati bikin, yaitu untuk video klipnya Mocha, Me and My Boyfriend di tahun 2002-an. Nah, ini tuh jadi sama prosesnya adalah kita nggak ada dana untuk syuting, nggak ada apa segala. Ya udah kalau gitu gimana kalau kita main kolase gambar. Jadi gambar-gambar foto personil Mocha kita kolase sedemikian rupa dengan imagery bertema masa lalu, Bandung, tempo dulu yang relate ke topiknya gitu. Nah, ini memang sesuatu yang menurut kita pada saat itu tidak banyak dilakukan karena sebagian besar pembuat video klip pada saat itu Rizal Mantovani, Dimas J dan semua yang lain-lain tuh buat kita adiluhung gitu ilmunya, apa pencapaiannya itu sinematografi dengan alat-alat yang bagus dan segala. Sedangkan kita nggak punya itu gitu di Bandung. Akhirnya kita gimana ya? Ya udah pada saat itu udah mulai ada software untuk editing motion graphic, although bajakan. Mau nggak mau ya pada saat itu tahun 2000 semuanya masih bajakan. Nah, terus akhirnya kita bisa, oh ini bisa digerakin, bisa diginin-ginin. Dan itu yang kita bikin. Yang ternyata karena dia di luar kebiasaan, dia justru menarik audiens pada saat itu, video klip Mocha jadi booming, dan bahkan waktu itu kita memenangkan penghargaan MTV Video Music Award di tahun 2003 gara-gara video ini. Video yang nggak ada budgetnya ini gitu. Dari sini, terus boleh next slide, kita juga ngolah lagi. Sama nih si labelnya Mocha punya band satu lagi namanya Homogenic. Sama-sama nggak punya budget. Akhirnya apa yang kita lakukan gitu? Oh ya udah, gimana kalau kita main cairan-cairan liquid gitu, psychedelic gitu kan musiknya elektronik gitu. Terus dikompos sama syuting orang. Nah si syuting orang ini tuh bahkan dilakukan di kamar gua pakai lampu kebon yang 500-an watt karena di Bandung nggak ada yang nyewain alat lampu dan segala apa gitu. Nge-shoot pakai handycam. Terus kita nge-shoot akuarium, main-main cairan dan segala apa. Nah, ini akhirnya ini yang terpaksa harus kita lakukan pada saat itu gitu. Gimana kita berpikir di luar kebiasaan supaya kita bisa berkarya gitu. Boleh next slide-nya. Nah, ini sih analisa sementara gue ya, agak gembelnya. Kenapa sih video-video yang tadi dua itu tuh bisa menarik perhatian pada saat itu gitu. Menurut gue salah satunya pertama adalah si shock value. Jadi video musik dengan treatment animasi dan permainan editing itu pada saat itu belum ada di tayangan saat itu. Most pencapaiannya adalah cinematic dengan budget-budget besar. Nah, yang bermain ke arah sana tuh belum banyak pada saat itu dan akhirnya dia jadi mencuri perhatian. Nah mungkin kan sebenarnya shock value ini tuh tinggal di-apply ke konteks sekarang. Kalau dulu main animasi dan permainan editing itu shock value, kalau di sekarang shock value-nya apa gitu. Kedua, bahwa kita jadinya bereksperimen. Karena buat kita itu tuh jadi nothing tulus, kita belajar bereksperimen dengan sensasi visual dan gimmick-gimmick ini daripada kita nggak bikin, pokoknya mah apa yang bisa kita bikin. Spiritnya pada saat itu begitu untuk teman-teman yang di skena Bandung. Gimana cara gua dikenal di industri audiovisual di nasional gitu. Gua harus ini yang gue punya, ya udah ini yang gue maksimalkan, gue bereksperimen di sana gitu. Dan mungkin akhirnya itu deviation from norm gitu. Mendobrak status quo, seakan-akan kualitas dan estetik musik video tuh harus dengan standar tertentu. Kita tertolong waktu itu juga karena MTV pas baru-baru muncul waktu itu. Jadi si MTV membuka pintu selebar-lebarnya untuk segala konten masuk, dan akhirnya si audiens terpapar sama tayangan yang berbeda lagi. Nah mungkin di situ jadinya terbentuk
oh jadinya kita di-recognize. Boleh next slide. Ya, kita ini yang tadi gue bahas lah gitu. Buat kita jadinya memulai lewat video musik itu jadi cara terbaik untuk belajar. Karena menurut gue video musik tuntutan komunikasinya tidak terlalu berat tanda kutip seperti iklan atau film atau dokumenter bahkan gitu. Itu tuh ada tuntutan-tuntutan apa ya istilahnya ya, beban komunikasi yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau video musik itu bisa lebih stylized, bisa lebih estetik, kita bisa lebih bereksperimen. Jadi menurut gua untuk teman-teman yang mau memulai belajar membuat konten video tuh pilihan membuat video musik kalau kalian suka musik gitu. Itu tuh salah satu cara terbaik untuk belajar gitu. Kalau gua kebetulan emang lingkungan gua dekat dengan musik dan gua senang audiovisual, akhirnya kombinasinya klop lah gitu, organically terjadi hingga gue mengerjakan banyak di video musik pada saat itu gitu. Next slide. Nah tapi dalam perjalanannya akhirnya kita jadi tumbuh jadi production house, serius, mulai ngerjain iklan, mulai ngerjain apa dan segala gitu. Cuman kita tetap akhirnya video musik tuh kita jadinya ngerjain sekarang untuk sarana belajar. Kita nyoba hal-hal baru tuh justru dengan si video musik gitu. Jadi format yang fleksibel untuk belajar eksperimen kreatif supaya tetap kreatif gitu. Kadang-kadang kalau lu ngerjain iklan tuh lu akan terdrive. Mungkin teman-teman yang udah pernah mengerjakan iklan akan tahu rasanya didrive oleh klien, kreativitas lu gitu. Nah, di video musik tuh di situ tempat lu bisa explore. Kayak misalnya di contoh kiri bawah tuh video klipnya almarhum Eben Burger Kill. Di situ kita eksperimen penggunaan kamera. Waktu itu Red Epic slow motion kita eksperimen sana. Kalau yang di tengah video klip Seringai kita eksperimen video klip action gitu. Gue pengen banget belajar bikin action. Terus dan kalau yang di contoh kanan ini adalah salah satu karya kita terakhir adalah film pendeknya untuk The Panturas. Di sini juga sama. Gue pengen belajar bikin film. Gue pengen belajar bertutur naratifnya film. Di sini gue bereksperimen. Gitu. Mulai next slide. Nah makanya kalau gue ngajaknya jadinya yuk bermain dengan musik video. Gitu. Boleh next. Karena basicnya sih sebenarnya cuman ada 3 ini sebenarnya, musik video tuh sebenarnya cuman 3 ini aja sih menurut gua. Tinggal kita bikin racikannya dari itu. Kalau yang paling basic itu adalah yang video klip performance ya, itu udah jelas lah. Lu lihat ngebandnya orang manggung, kayak video klip direkam dia manggung atau dia perform, dia sambil jalan hip hop apa segala. Yang kedua yang sering dipakai juga adalah naratif. Biasanya jadi ada jalan cerita sambil menemani si musiknya itu. Atau yang ketiga ini juga banyak juga adalah visual sensation. Kalau misalnya lu lihat-lihat video klip OK Go atau video klip Radiohead yang No Surprises itu kan sebenarnya benar-benar cuma simbolik doang gitu. Nah, dan akhirnya ngembangin kreativitasnya adalah juga bisa lu mix match lah kasarnya. Lu tinggal campur-campur naratif tapi ada visual sensation-nya atau performance tapi ada naratifnya dan kayak gitu-gitu. Itu tuh nanti akhirnya kita bisa bermain dari sana. Next slide. Dan kalau kita seringnya nyari sumber idenya tuh biasanya dari beberapa identifikasi ini gitu. Pertama kita berangkat bisa dari identitas artisnya. Ngambil inspirasi dari karakternya. Oh ini band metal death metal serem banget, setan-setanan yuk bikin film horor atau misalnya nih band serius komedi yuk bikin apa deh gitu. Yang paling basic adalah kita berangkat dari topik atau lirik gitu. Kayak misalnya video klipnya Coldplay yang reverse jalan mundur tuh. Itu kan terinspirasi dari lirik I'm going back to the start. Udah jadinya video klipnya adalah reverse mundur, going back to the start. Atau nyari shock value-nya apa. Memberi efek kejut dan pembeda. Kalau di kasus Mocha kan efek kejutnya adalah gak pernah ada bikin orang video klip yang low grade itu gitu. Atau mengambil inspirasi dari media, bisa dari berita, bisa dari film, bisa dari artikel, bisa dari apa. Itu yang terjadi di kasus Panturas nanti gue share. Atau merecycle idea, jadi gagasan ide lama tapi dikasih konteks baru. Nah ini mungkin ya ini sih gue coba aplikasikan. Next slide boleh. Langsung ke ininya aja deh, studi case-nya dan gimana kita mengaplikasikan ide-ide tadi. Gitu. Boleh next slide? Jadi ini ada satu video klip yang kita bikin untuk slang. Tahu udah agak lama, judulnya Sejak Kau Benci. Jadi kita bikin video klipnya itu adalah penggambaran slang performance di rumah yang kebanjiran.
bunganya bocor dan kebanjiran. Dari mana ide awalnya? Oke, inspirasinya tuh sebenarnya persis dari kejadian banjir tahun 2007. Jadi kita kantor Cerah Hati itu kebanjiran waktu itu di daerah Kemang, sampai sepinggang, sampai sedada. Jadi kita mengalami sendiri pengalaman kita gitu. Kalau kata Getar tadi adalah based on experience, kita ngerasain banget nih. Wah, listrik belum dicopot, segala apa, kebanjiran di tahun 2007. Nah, terus kita identifikasi artisnya. Slang itu kadang-kadang band yang sering dianggap kritis terhadap isu sosial. Oh, menarik juga ya kalau Slang mengkritik tanda kutip itu si banjir ini, karena video klip ini tayang nggak lama sesudah si kejadian banjir ini. Terus si Slangnya bilang, gue pengen punya video klipnya, gue manggung. Oh ya nggak apa-apa, gue bikin lu manggung di tengah banjir. Jadi visual sensation baru, itu jadi gagasan baru. Nah, recycle old ideas itu sebenarnya udah banyak kan video klip yang pakai bandnya temanya hujan-hujanan gitu. Jadi dibikin, oh keren-keren, dramatis, romantis segala. Tapi kayaknya nggak banyak yang menggambarkan emang dibikin ngenes gitu di tengah kebanjiran gitu. Dan menurut kita konteks relate untuk karakter bandnya, ada sedikit isu sosial yang dikritik, dan inspirasi dari medianya juga bikin orang relate, ya baru aja kejadian banjir. Dan ternyata kita bisa bikin gambar-gambar cantik dan estetis dari kejadian banjir ini gitu. Nah, di video klip ini adalah kesempatan pertama banget kita belajar pakai film 16 mili celluloid. Sebelumnya Cerah Hati hanya bikin pakai handycam, kamera-kamera sederhana. Di sini kita dapat budgetnya. Oh ya, bikin video klip keren, ada budgetnya. Ngapain kita? Yuk kita belajar. Belajar apa? Oh, belajar celluloid, kita belum pernah gitu. Oke, next slide. Nanti mungkin teman-teman bisa melihat berikutnya. Nah, kalau ini studi case-nya satu lagi dari band nggak tahu jelas apa nih band. Nah, terus nah, ini juga sebenarnya sama. Kita mengidentifikasi diri kita sendiri, apa ya, kita band ugal-ugalan tapi ada lucunya gitu. Tapi terus kita punya inspirasi dari medianya tuh adalah The Rave. Jadi kasusnya adalah gitaris Ringai itu manajernya Iko Uwais. Jadi begitu kita tahu, Ki, lu jadi manajer Iko sekarang, bisa dong bikin apa-apa sama kita, langsung kita todong kan. Dari situlah muncul gagasan gitu. Nah terus, next slide dulu deh. Gue mau ngasih lihat ini dulu sih sebenarnya. Nah, karena sebenarnya embrio idenya sungguh dungu sebenarnya. Jadi kita sebenarnya ide awalnya bukan kita pengen punya video klip. Kita belum tahu bahwa itu adalah soal tetangga terganggu apa segala, enggak. Pokoknya ide dasarnya adalah gimana caranya cari cerita di mana kita dipukulin sama Iko gitu. Bahwa itu tuh cita-cita adiluhung kita, pengen dipukul sama Iko Uwais gitu. Embrio idenya sebodoh itu gitu. Nah, baru how-nya kan. Nah, di sini sebenarnya kan baru main, kalau kata kita tadi adalah main what if gitu. Main what if gimana kalau Seringai bikin house party ugal-ugalan. Kita udah, nah kalau referensinya kita udah sering lihat nih video klip band metal di luar negeri yang bikinnya seakan-akan house party. Oh, chaos-chaos ngancurin rumahnya di house party itu. Tapi kita belum pernah lihat kalau dikasih new context gitu. Gimana kalau house party ini dibubarin? Gimana kalau house party ini dibubarinnya sama Iko Uwais? Dan baru menuju terus gitu. Makanya pas kalau gue baca komen-komen di YouTube-nya Seringai itu, gue kirain nggak akan dipukulin, gue kirain udah pasti dipukulin. Wong cita-cita awalnya kita pengennya dipukulin kok gitu. Dipikirnya itu adalah twist endingnya, bukan, itu cita-cita awalnya. Cita-cita awalnya dari dipukulin ya gitu. Nah, makanya baru kita meracik formula gimana supaya itu terjadi gitu. Itu sebenarnya yang proses kreatif di balik ininya tuh ke situ gitu. Nah, sama buat kita jadi belajar tentang fight koreografi. Kita jadi belajar, oh ternyata nge-shoot fighting scene tuh seperti ini. Makanya di situ kita bereksperimen. Kita nggak langsung bereksperimen, gue pengen punya film action, gue langsung bikin film action gitu. Ya tentunya ada step yang harus dilalui. Nah buat kita si video musik tuh jadi yang paling pas lah. Boleh di play videonya, dicepetin ke tengah dikit nggak? Ya boleh. Cepetin lagi dikit deh.
Nah, baru di sini kita bermain, bercanda, gimana fight koreografi ini bisa ada komedinya, persamaan gambar sama kaos. Soleh pikir akan dipenggal kaos Bujeria, makanya dia kabur. Nah, kita udah bermain tuh di situ. Nah, di sini kita jadi belajar banyak. Oh, ternyata fighting koreografi itu seperti ini ya. Gimana kita menempatkan kamera dan pergerakan kameranya mengikuti gerakan dari actionnya. Oh, itu tuh belajar banyak banget. Set, nanti tahu-tahu melihat ke sana muncul orang, melempar botol ke sana, gerak kamera mengikuti. Nah, semua ini tuh kita jadi belajar banyak pada saat itu. Makanya kita ngerasa ternyata video musik tuh bisa dipakai untuk belajar ke medium-medium yang lain. Lebih dari sekedar hanya si video musik. Oke, next. Boleh next lagi. Nah, oke. Nah, kemudian sama juga kita juga jadinya belajar lagi berikutnya adalah di si video pendeknya si Depan Turas ini. Ini gue akan sedikit, teman-teman udah pada nonton belum ya? Karena kalau gue cerita jadi agak spoiler. Ya udahlah ya, nasib kalian kena spoilernya ya. Oke, jadi ini yang ditayangkan di sini adalah trailernya sebenarnya. Jadi kita waktu itu menawarkan ke si Depan Turas tuh mereka pokoknya intinya kita pengen bikin video klip. Oke. Kayaknya bosannya kalau cuma bikin video klip. Nah, sama kayak teorinya Getar, kita main what if, tapi what if-nya bahkan lebih mendasar. What if bukan bikin video klip, what if bikin film pendek. Jadi si musiknya ada di dalam film itu. Gitu. Oh iya, lucu juga ya, belum banyak yang, meskipun sekarang udah ada beberapa kayak Sal Priadi bikin kan. Tapi buat teman-teman waktu itu, oh iya menarik yuk, Panturas kayaknya kita bisa bikin short movie gitu, bukan sekedar musik video. Nah, oke. Jadi untuk teman-teman yang terpaksa kena spoilernya, intinya si film pendek ini sih dapat inspirasinya dari berita kasus nyata Setiabudi 13. Jadi di tahun 81 ada ditemukan tumpukan kardus berisi potongan manusia. Disebut itu adalah kasus mutilasi pertama yang ditemukan di Indonesia di tahun 81 ini gitu. Makanya disebut Setiabudi 13. Nah, sama pakai teorinya Getar tadi, waktu itu kita bermain what if gitu. Di tahun 81 ditemukan tumpukan ini, terus begitu kepalanya nggak dihilangin, tangannya nggak dihilangin, berarti pembunuhannya bukan menghilangkan identitas. Apa ya pembunuhan yang tidak menghilangkan identitas? Oh mungkin balas dendam, oh mungkin statement, oh balas dendam, menarik juga ya balas dendam. Apa ya kejadian terdekat dari tahun 81 yang mungkin orang akan balas dendam? Oh, what if ternyata itu adalah balas dendam kasus tahun 65. Jadi kalau di historinya kan banyak orang-orang yang tertuduh sebagai simpatisan tahun 65 dan kemudian mereka diculik, dibunuh dan lain-lainnya. What if ternyata ini adalah kisah balas dendam seorang anak yang orang tuanya dibunuh di tahun 65. 16 tahun kemudian ke tahun 81. Nah, itu tuh jadi persis kayak tadi, kita punya referensi, kita ada referensi media, yaitu si artikel Berita 81, kita bermain what if, terus kita punya wawasan, referensi, film dan segala, dan akhirnya itu dikemas jadi satu rangkaian ini. Next slide ya. Nah ini. Embrio idenya adalah film pendek dan kisah Setiabudi 13, kemudian how-nya adalah bermain di what if. Ternyata adalah balas dendam, terus gimana relate ke lagunya, mau lagunya ada tentang tema cinta, oh ya berarti kita bikin aja. Ada cowok yang terpaksa harus membuktikan cintanya, ngebantuin si cewek ini membunuh orang. Gitu. Dan gimana Panturasnya masuk? Oh kita bikin Panturas sebagai collateral damage, karena mereka rese ya udah dikasih makan sate apa, entah. Nah itu mungkin nanti teman-teman bisa melihat dari si full filmnya. Tapi ini gue mau menggambarkan dari mana si rangkaian ide kita dapat ketika kita mendevelop si kreativitas untuk si musik video ini gitu. Oke. Nah boleh next deh kalau gitu. Nah makanya sama mungkin ini sih ada beberapa tips yang gue berhasil kumpulkan dari beberapa buku, dari beberapa literatur ketika ngomongin soal mencari ide gitu. Ini lebih kayak tips lah, boleh next slide gitu. Menurut kita
big challenge-nya untuk mencari ide itu adalah membebaskan diri kita dari sesuatu yang konvensional, mundane thoughts gitu, yang seringkali mengoccupy pikiran kita gitu, hal-hal rutin segala gitu. Nah, gimana kita membebaskan pikiran kita dari hal-hal yang biasa gitu. Gimana kita jadi tidak biasa gitu. Next slide ya. Nah, kalau ini sih lebih kayak tips lah yang mungkin bisa di-apply juga. Jadi melihat sebuah masalah terus melihat dari filter yang berbeda, dari kacamata yang berbeda. Kayak misalnya di kasus yang Panturas gitu. Ya kita ngelihat dari kacamata yang berbeda, belum pernah ada nih ngomongin balas dendam dari korban di tahun 65. Atau kalau misalnya dari kasus yang si video klip Seringai gitu, oh belum pernah ada nih ngeliatin house party dibubarinnya dipukulin gitu. Nah, akhirnya kan ide tuh bisa randomly keluar gitu. Nah kalau berpikir positifnya tuh jangan cepet-cepet di dismiss, karena kayak misalnya video klip yang Mocha gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lalu apa? Terus kenapa kalau cuma kolase gambar-gambar digerakin? Tapi kalau didalemin dan dibagusin tuh ternyata bisa jadi bagus juga gitu. Oh, kita bisa ngomongin referensi kultural. Mocha dari Bandung, kita ngambil imagery Bandung-Bandung yang di collage jadi kayak karya kolase. Oh, bisa keren juga kalau kita berpikir positif ya gitu. Nah, terus kayak ngomongin observe, kita belajar dari orang, mencari insight. Mungkin kalau di teori yang kita tadi itu adalah bagian dari diskusi tadi, kita jadi observing sudut pandang orang kan terhadap sebuah isu. Oh menurut dia gini, ya, menarik juga ya gitu. Nah, kalau yang connect the dots tuh tadi tuh yang persis yang gue ceritain, yang terutama yang di kasus video pendeknya Panturas. Karena kan banyak juga gue baca di komen-komennya tuh, oh dari mana ya kok bisa nyambungnya ke sana padahal tema lirik lagunya nggak ke situ gitu. Ya karena kita make connecting the dots gitu. Bahwa si Panturas punya ide lagu ini tuh bagus dengan tema pembunuhan. Terus mereka bawa berita ini, baru kita connecting dots. Gimana ya kalau ini? Oh ternyata dia sadar dari sini. Oh ternyata dia anak tukang kambing, makanya cara motong dagingnya gitu dan segala. Itu tuh connecting the dots-nya tuh justru itu yang sangat menarik dari bermain what if menurut gue. Itu yang ask question ya, what if. Itu yang tadi Getar juga sudah sampaikan. Don't be afraid to be silly itu ya, kayak misalnya contoh kasus Seringai dipukulin. Kita band yang sama sekali nggak jaim gitu, maksudnya kita nggak takut tampak bodoh, kayaknya bodoh ya kita dipukulin, justru itu karena nggak ada lagi band lain yang mau dipukulin, ini kita jadi pembedanya gitu. Atau misalnya kayak misalnya yang video klip Mocha, kayak tampak bodoh ya cuman kepala digerakin doang, justru itu pada saat itu kan gitu, dan ternyata emang respon publik katanya bagus. Nah makanya yang selalu gue seneng mengerjakan si video musik untuk memulai gitu, belajar dan yang lain-lainnya, karena kita jadi belajar new things gitu. Oh ya belajar pakai medium ini, belajar bikin action, belajar bikin film, belajar bikin animasi, belajar bikin apa dengan segala keterbatasan yang ada. Dan semoga tadi cerita gua terutama dari cerah hati awal itu bisa menginspire teman-teman bahwa memulai membuat dari satu ide biasa untuk jadi karya tuh tidak membutuhkan budget besar ternyata gitu. Kalau di kasus gue, ilmu kalau bisa dapat bagus, tapi sebenarnya kayak gue tuh bukan ilmu perfilman seperti teman-teman yang lain. Gue berangkat dari fakultas seni, gue tidak punya literatur dan ilmunya untuk membuat sebuah tayangan film. Oh ya udah kalau gitu gue bikin video klipnya video art, karena itu latar belakang gue berani aja gitu. Nah, mungkin itu yang gue bisa share ke teman-teman, semoga menginspire untuk mengubah ide-ide biasa untuk jadi karya, mau punya duitnya ataupun tidak. Dan gue mengajak mungkin lewat si video musik kalian bisa ngulik dari teritori yang lebih luas lagi. Next-nya sih kayaknya sudah, kalau masalah. Ya, begitu teman-teman, semoga bermanfaat, dan kalau mau ada tanya atau ngobrol silakan nanti di kolom chatnya. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Kemot, materinya keren banget ya teman-teman. Baik banget juga ilmu-ilmu baru nih yang bisa kita dapetin dari materi Mas Kemot tadi. Nah, seperti yang materi yang disampaikan tadi, aku bisa jadi tahu nih kalau
Mungkin dari video-video klip musik yang kita biasanya lihat, mungkin ya itu sama aja ya teman-teman kalau yang tidak terlalu tahu mengenai video klip, tetapi aku jadi tahu bahwa jenisnya itu juga beda-beda nih teman-teman, yaitu ada performance, naratif, dan juga visual sensation. Nah, bener banget nih teman-teman. Selain itu juga kan juga bisa memanfaatkan music video itu untuk menjadi media kalian untuk eksperimen kreatif nih teman-teman. Dan juga tadi ada notes dari Mas Kemot, keterbatasan materi, audiens itu bukan menjadi penghalang kalian untuk membuat suatu karya dan malah dari keterbatasan itu menjadi poin plus untuk teman-teman nih. Selain itu juga, Mas Kemo juga memberikan tips-tips ke kita untuk mengolah ide menjadi suatu karya, yaitu kita bisa membebaskan diri kita dari hal-hal yang biasa menjadi hal-hal yang luar biasa nih teman-teman. Selain itu, kita juga bisa melihat masalah dari point of view yang berbeda. Selain itu juga kita bisa observe dan melihat sudut pandang dari orang-orang. Selain itu juga kita juga bisa connecting the dots dari menyusun ide-ide dari satu ke yang lain supaya menjadikan karya itu lebih baik dengan mengaplikasikan what if itu tadi. Dan selain itu juga teman-teman don't be afraid to look silly, jadi pede aja dengan mengeluarkan ide-ide kalian karena itulah poin plusnya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawabnya. Nah, jadi aku ingin mengingatkan kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan bisa langsung memberikan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, jurusan, universitas, dan pertanyaannya. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman bisa post acara ini di IG story kalian dengan mention @kompastv, @undip.official, dan @unes_semarang. Jangan lupa dengan hashtag Kampus Kompas TV. Karena 3 postingan dengan caption menarik akan di-repost oleh Kompas TV dan akan mendapatkan voucher hadiah dari gramedia.com senilai Rp50.000. Nah, jadi teman-teman yang ingin bertanya, ayo silahkan ya teman-teman. Jangan malu-malu nih. Mumpung ada pembicara yang keren banget teman-teman. Nah, jadi kita mulai aja nih ya, sesi tanya jawabnya. Oke, aku akan pilih-pilih. Kampus Kompas TV kembali hadir mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV. Mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv. Oke, sekarang kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih untuk teman-teman, dari teman-teman ya. Oke, pertanyaan yang pertama dari Alif Amanullah, Information System, untuk Mas Getar. Apakah selama membuat konten, Mas Getar pernah menemukan suatu ide namun belum ada referensinya? Kemudian saya izin bertanya, apa sih tantangan Mas Getar saat merubah ide menjadi karya? Terima kasih. Oke, Mas Alif, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah selama membuat konten pernah menemukan suatu ide namun belum ada referensinya? Sebenarnya gini, yang tadi saya maksud dengan referensi itu adalah tidak plek-ketiplek kita ngambil semuanya gitu. Nah, kadang-kadang dari ide itu tuh kita udah tahu mau buat apa gitu, tapi kita perlu lihat nih apa sih yang kira-kira bagus dan menarik gitu. Nah, jadi kadang-kadang si referensi ini sebenarnya ya sesuai dengan namanya, yaitu referensi. Jadi tidak kita ambil mentah-mentah semuanya gitu, enggak. Kita cuma ngambil beberapa unsur yang pengen kita buat dan kayaknya menarik nih, dan tinggal kita tweak lagi gitu. Nah, kalau misalnya pernah menemukan suatu ide namun belum ada referensinya, kayaknya jarang ya. Dengan banyak banget nih referensi semuanya ada di internet, itu
kayaknya hampir semua ide itu saya bisa cari referensinya di internet sih gitu. Nah, satu lagi tantangan saat merubah ide menjadi karya. Nah, tadi udah di-mention tuh sama Mas Edi Kemot. Tantangan adalah duit. Gitu. Iya Ada kan? duitnya, ya. Ujung-ujungnya mah. Itu ya, untuk teman-teman mahasiswa realitanya adalah ada duitnya atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya ada duitnya, lebih lebih enak tuh kita mau bikin ide seliar apa gitu. Nah, tapi bukan berarti kalau misalnya kayak tadi kan contohnya video klipnya Mocha gitu, tidak ada no budget gitu, atau misalnya ada budget tapi nggak banyak. Nah, gimana caranya supaya tetap menjadi sesuatu karya yang stand out gitu. Yang pertama itu sih yang tantangan yang ide, terus yang kedua kadang-kadang waktu gitu. Nah, karena di Pijaro itu load-nya lumayan berdekatan gitu. Kalau misalnya lagi satu pekerjaan, terus tiba-tiba ada satu pekerjaan masuk lagi. Nah, itu sih yang mengubah menyeting pikiran kita dari ide yang tadinya mungkin ngebahas tentang ilmu kedokteran, terus tiba-tiba mesti ngebahas tentang cerita yang berkaitan yang tidak berkaitan dengan ilmu kedokteran atau cerita lain lah gitu. Nah, itu yang tantangan tantangan terberatnya. Nah, jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya adalah ya kita lupain dulu yang satu, habis itu tarik nafas dulu, ngelupain dulu yang sebelumnya, baru mengerjakan yang lainnya gitu sih. Itu sih. Oke, terima kasih banyak jawabannya dari Mas Getar. Selanjutnya kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan untuk Bang Kemot nih. Oke, dari Huda, dari jurusan Ilmu Komunikasi Undip. Dia tanya nih, Mas Kemot, kalau musik video, tema-tema psychedelic gitu kan rada abstrak dan surreal gitu ya. Cara eksekusi ide-ide liar itu gimana, Bang? Terus juga tadi setelah lihat-lihat, ini kan kebanyakan dari peristiwa aktual. Gimana cara kita riset mendalam ke suatu kasus itu, dan gimana cara nyampein emosi seakan posisi diri kita ada di peristiwa tersebut dan mengalaminya secara langsung. Nah, silahkan untuk Mas Kemot untuk jawab. Sorry, masih ke-mute ya. Oke. Yang tema psychedelic sih, kayak contoh kasusnya mungkin di video klip yang homogenik yang kita bikin tuh. Nggak ada jurus lain kecuali ya bikin. Maksudnya get your hands dirty sama gimana caranya lu akan mengeksekusi psychedelic ini. Contoh kasusnya gimana? Misalnya mau bikin gambar psychedelicnya lewat animasi, ya duduk di komputer kerjakan. Dari situ lu akan tahu gitu. Karena kayak ada beberapa yang memang harus di-plan panjang, kayak misalnya video klip Seringai yang dibikin sama Afterlife Studio itu kan yang full 3D animated. Tapi ya itu mereka memang udah ekosistemnya udah siap. Kalau pas waktu kasus Cerah Hati dulu tahun 2000-an awal itu bikin yang homogenik misalnya, ya udah kita emang get our hands dirty, kita ngambil gambar di rumah, pakai lampu yang ada, oh kolamnya biar bersih pakai susu, tetesin tinta, direkam, terus rekam orang, kompos, oh bagus nih bisa gini, ya tidak ada jalan lain kalau untuk yang gitu sih ya, karena itu di situ visual sensation itu crafty-nya justru menurut gua, itu harus terjunnya ke situnya gitu. Terus yang pertanyaan yang kedua yang dari itu ya, kasus kisah nyata gitu kan. Gimana menempatkan audiens di situ kan. Ya itu sih gue kemarin akhirnya baru belajar pas gue bikin film pendek yang untuk yang Panturas gitu. Karena ini juga pengalaman pertama Cerah Hati mengerjakan film gitu, meskipun masih bentuknya pendek gitu. Yang akhirnya gue pelajarin dari teman-teman produksi yang membantu gue adalah soal dua. Pertama adalah bermain peran sama ngasih perspektif gitu. Jadi kalau gue ngobrol sama screenwriter gue, penting untuk ngasih seakan-akan cerita ini tuh mulai dari perspektif siapa. Jadi kalau di kasus video pendeknya si Panturas, gue sengaja menempatkan audiens di perspektif si
cowok si Anwar yang mau melamar ceweknya itu, bahwa dia adalah yang tidak tahu apa-apa, dia sebagai penonton yang emang terbawa arus emosi, oh ternyata twistnya ini dan seterusnya. Jadi gue memang mau mendapatkan penonton sebagai itu. Nah mungkin itu juga membantu gitu. Terus satu lagi adalah bermain peran jadinya, kayak ya kalau lu bayangin kalau lu jadi siapa di dalam cerita itu, lu akan bagaimana gitu. Mungkin itu kali. Menjawab kan kayaknya. Baik, terima kasih Mas Kemot atas jawabannya. Oke, selanjutnya kita juga ada pertanyaannya nih Mas, dari Vido Gunawan, Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Mohon izin bertanya kepada Mas Getar dan Mas Edi, bagaimana cara kita mengembangkan ide sampai kepada tindakan yang awalnya susah diterima di pemikiran orang awam, menjadi suatu karya yang bisa diterima semua orang. Misalnya, saya mempunyai ide tentang film bergenre psikopat yang penuh plot twist yang mungkin di pemikiran orang awam terlalu sadis, aneh, dan lain-lain, tapi bisa diterima orang banyak. Terima kasih, Mas, sebelumnya. Mungkin untuk Mas Getar bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mas Vido. Pertanyaan tadi, bagaimana cara kita mengembangkan ide sampai kepada tindakan yang awalnya susah diterima pemikiran orang awam? Bisa diterima, ya itu tadi sih, tadi udah di mention sama Mas Edi bahwa makes your hand dirty gitu, jadi langsung aja terjun gitu. Nah kadang-kadang kita tuh terlalu pusing mikirin apa kata orang gitu, sampai akhirnya kita ragu-ragu kayak, oh ini bagus nggak ya gitu, ini oke nggak ya gitu. Nah itu lumayan, emang kata-kata orang itu tuh lumayan lumayan cukup mengganggu waktu awal-awal saya beberapa tahun lalu lah gitu. Cuman sampai pada akhirnya caranya adalah ya pertama itu tadi langsung terjun atau tanya balik ke diri kamu gitu. Kamu suka nggak dengan dengan ide kamu ini? Kalau misalnya menurut kamu ide kamu ini menarik, ya eksekusi aja gitu. Karena pada akhirnya yang pertama adalah kita tidak bisa menyenangkan semua orang, itu yang perlu diingat gitu. Jadi tidak semua orang pasti akan suka dengan apa yang kita buat gitu. Tapi yang kedua, sebuah karya itu, baik itu film, baik itu video musik, akan menemukan penontonnya sendiri gitu. Jadi ya menurut saya sih nggak perlu takut kalau misal memang menurut kamu ide kamu itu oke, dan kamu senang dengan ide itu, ya hajar aja terus gitu. Kecuali kalau misalnya berhubungan sama klien gitu ya. Nah, kalau kata Kang Solihun tuh, jangan dengerin apa kata orang lain selain kata klien. Gitu. Sampai dibikin bajunya tuh quote-nya. Paling gitu sih. Oke, terima kasih banyak Mas Getar atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bobby Delaroy Oktana, Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Mau bertanya kepada Kak Kemot, dalam industri yang Kakak jalankan, pasti banyak pihak di dalamnya. Banyak pihak, pasti banyak otak. Gimana nih tipsnya buat menyatukan ide kita kepada pihak-pihak yang lain? Karena terkadang ide kreatif dinilai nyeleneh, norak, atau yang lain oleh pihak-pihak dalam tim. Silahkan Mas Kemot. Ancam aja. Menurut gue sih kalau misalnya kalau udah kerja tim gitu tuh, ya nasib nomor satu adalah lu dapet tim yang bagus gitu. Tapi lu sebenarnya bisa memilih tim yang bagus. Tapi berikutnya asal lu logis, lu bisa mendescribe gagasan lu sebaik-baiknya, harusnya orang bisa ngerti kok. Kalau orang nggak nangkep dan kemudian kontra sama lu, berarti lu tidak berhasil menjual gagasan lu gitu. Nah menurut gua, kalau di level gue sebagai director, tapi menurut gue konten kreator juga punya porsi yang sama, adalah lu kalau ide lu bagus ya harusnya diterima orang, kalau nggak diterima orang lu harus mikir jangan idenya emang gue kurang bagus kali ya gitu. Kayak
Kayak misalnya contoh, ini mah berlaku di berbagai hal. Kayak misalnya di Seringai misalnya gitu, kita berempat gitu, sering menjual gagasan, ide atau riff lagu atau apa ya gitu. Sama kalau bagus ya diterima. Kalau nggak bagus, either gue mainin yang nggak keren karena jadinya nggak membuat teman-teman gue, wah keren tuh lagunya, oke. Gitu. Ya emang how you sell dan describe si gagasan. Kayak director tuh punya kewajiban bisa mendeskripsikan gagasan yang tadinya ada di kepalanya gitu. Kalau cuma punya ide doang mah ya udah ide aja. Tapi ketika lu turunkan, lu jadi berpikir banyak. Oh kalau gini gimana ya? Kalau ini gimana ya? Pas nyusun cerita dari sini ke sini, oh berarti ide gua nggak works. Nah sama get your hands dirty adalah ya udah lu kerjakan gitu. Gue sih nanggepin yang tadi yang Gitar bilang apa? Kalau mulai aja gitu, jangan takut jelek. Mungkin dulu kasus Cerah Hati tahun-tahun dulu adalah kita bikin karya itu belum banyak sosial media, jadi kita nggak terlalu takut komen orang gimana. Gue punya my fair share of bad video clip gitu, gue sadar dan ya udah gitu. Gue akan belajar dari sana untuk kedepannya gue bikin yang lebih baik. Gitu. Jadi nggak takut, ya udah bikin karya jelek kenapa? Bikin aja lagi yang lebih bagus. Itu kali. Baik, terima kasih untuk Mas Kemot atas jawabannya. Sekaligus juga menjadi akhir tanya jawab kita hari ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab, mohon maaf karena ada keterbatasan waktu nih. Jadi tidak semua pertanyaan bisa dibacakan ya. Iya, dengan jawaban dari Mas Kemot barusan, sekaligus menjadi akhir dari tanya jawab kita pada hari ini teman-teman. Oke, sebelum kita mengakhiri rangkaian kelas online santai kampus Kompas TV kita juga, ada beberapa info yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama, nanti siang akan ada kelas Behind the Scene Aiman pukul 13.00 hingga 14.30. Nah, teman-teman, nanti kita akan sama mengintip proses produksi program Aiman Kompas TV langsung bersama Mas Aiman Wicaksono dan tim program Aiman. Wah, keren banget ya, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang kemarin sudah registrasi di kampus.kompas.tv, langsung mendapatkan link akses dan bisa langsung aja join Zoom nanti siang ya. Tapi tenang aja teman-teman, kalian masih bisa ikut dan bertanya lagi di kelas online santai berikutnya di bulan Oktober. Nah, untuk informasi selanjutnya, untuk pendaftaran dan submission kompetisi Anchor Hunt, fotografi, dan desain iklan kreatif masih dibuka sampai tanggal 30 September. Jadi masih ada waktu untuk kalian atau teman-teman kalian yang mau ikutan kompetisinya. Oke, nah selanjutnya teman-teman bisa langsung cek ya di kolom chat. Ada link evaluasi yang teman-teman bisa isi juga ya, supaya kampus Kompas TV berikutnya bisa lebih baik lagi. Tentunya ada voucher Gramedia senilai 50.000 bagi 2 pengisi yang beruntung. Jadi ayo diisi ya link evaluasinya. Kemudian untuk link sertifikatnya nanti akan dibagikan ke email teman masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut soal kegiatan-kegiatan di kampus Kompas TV, universitas mana aja yang akan bekerja sama dengan kampus Kompas TV bisa kalian cek di kampus.kompas.tv dan juga di sosial media Kompas TV. Jadi jangan khawatir, walaupun kampus kalian belum bekerja sama dengan kampus Kompas TV di bulan tersebut, kalian masih tetap bisa ikutan kelas-kelas dan kompetisi yang ada. Benar banget nih teman-teman, jadi jangan sampai ketinggalan ya dan wajib ikut. Oke, dengan informasi-informasi tersebut, maka berakhir juga kelas online santai kita pada hari ini nih. Wah Kak Sita, kayaknya kita barusan banget ya tadi ngobrol-ngobrol nih sama Mas Getar dan Mas Kemot. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Getar dan Mas Kemot. Kemudian terima kasih kepada teman-teman semuanya, khususnya teman-teman dari Undip dan teman-teman dari UNES yang sudah berpartisipasi dari awal tadi pagi hingga siang hari ini ya.
Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini bisa berguna untuk kita di masa depan. Saya Novi pamit. Saya Laksita pamit. Sampai ketemu di Kampus Kompas TV. Kampus bulan Kompas depan TV ya. bulan depan. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Televisi berita independen terpercaya. Kompas TV. Ikuti program-program berita, informasi, dan gelar wicara unggulan. Kerjasama perdagangan Indonesia dan Amerika. Undang-undang Cipta Kerja ini, itu saya kira sangat baik. Krisis juga tidak membeli sesuatu. Agar biaya hidup masyarakat ini stabil terjangkau. Saya bekerja di situ, saya bukan pemilik. Ikuti saya saudara, eksklusif. Inilah Rosi. Pancasila itu kan sudah final. Untuk kebaikan negara ini saya kira semua akan saya lakukan. Sapa Indonesia Malam. Satu meja, The Forum. Aiman. Rosi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Kampus Kompas TV kembali hadir mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV. Mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv.